ini kan harusnya berhubungan ya. Nah, setidaknya tidak terlewat oleh kalian untuk menyebutkan apa aja permasalahan problem pada pasien. Begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita betul-betul care pada pasien sehingga menata laksana itu dari A sampai Z dari apa yang pasien sedang hadapi. Sekarang untuk contoh kasus yang kedua, masih kasus yang sama maksud saya dengan kondisi tambahan. Dia ada DM-nya. Kira-kira DM ini adalah masalah aktif atau masalah pasif? Siapa ya? Prima Ditya udah. Eros. DM-nya ini Eh, termasuk aktif atau pasif? Masalah aktif, dokter. Masalah aktif. Apa sih definisinya untuk masalah aktif di sini? Masalah aktif itu eh, masalah yang masih berjalan, dokter, dengan adanya penyakitnya yang utama tadi, dokter. Berjalan. Oke, ternyata DM-nya terkontrol. Dia cuma riwayat aja. Masuknya ke pasif apa aktif? Masalah pasif, dokter. Pasif. Tapi setidaknya kita tahu bahwa pasien ini ada resiko dari DM-nya. Kira-kira DM berhubungan nggak dengan epistaksis D, Eros? Tidak, dokter. Tidak? Iya. Berhubungan, Yakin? dokter, kan masalah vaskular. Nah, ya oke. Tapi kalaupun kita tidak paham apakah itu berhubungan atau tidak, kita tetap harus menuliskan di situ bahwa ini adalah masalah aktif gitu ya. Apalagi memang ada faktor angiogenesisnya di sana ya. Jadi ada dia bisa berhubungan dengan patofisiologi di vaskuler ya untuk DM juga ya, DRS ya. Kemudian Iya, untuk dokter. penyembuhan atau pembekuan darah juga bisa berhubungan dengan adanya penyakit DM ini tadi. Jadi lebih lebih lama untuk berhenti darahnya. Ya, DRS ya. Iya, iya, dokter. Gitu. Hubungan. Oke. Eh, Kondisi yang ketiga pada pasien yang sama ternyata dia juga punya psikosomatis. Ini yang saya sebutkan dengan psikis. Psikosomatis. Kira-kira psikosomatisnya ini aktif atau tidak? Aktif, dokter. Psikosomatisnya aktif. Aktif Iya. berhubungan atau tidak dengan penyakitnya? Kalau berhubungan, Mm-mm. kalau setahu saya, dok, kalau definisinya yang kalau penyakit psikosomatis itu kan kalau misalkan Mm-mm. apabila seseorang itu merasa mempunyai penyakit tersebut dan kemudian ternyata itu punya penyakit tersebut. Jadi kalau menurut saya berhubungan, dokter, atau mungkin berhubungan ini tidak secara langsung meningkatkan dari tensi pasien tersebut, dokter, lebih ke hipertensinya, dokter. Ya, bisa berhubungan kan? Iya. Walaupun kita tidak ada, misalnya tidak ada yang apa namanya jurnal yang mengatakan langsung bahwa ini langsung berhubungan itu tidak mungkin kita belum menemukan ya. Tapi bisa jadi berhubungan kan? Yang kita kita aja yang mungkin belum tahu. Nah, bagaimana Iya. tata laksananya? Nah, ini tergantung nanti level kompetensinya ya. Untuk koas ada nggak level kompetensi untuk psikosomatis contohnya? Misalnya, oh ada level 3 atau level 4 diberikan CPZ seperti itu. Atau tidak ada. Kalau memang tidak ada bisa kita rujuk, bisa kita alih kelola, bisa kita rawat bersama. Paham ya sampai di sini ya? Paham, dok. Ya, itu untuk menentukan apakah ini problem bagi pasien. Yang jelas kita sudah bisa melihat pasien ini memiliki berbagai macam masalah. Bukan hanya fisik, bahkan psikis. Sampai di sini paham hikmahnya ya dari apa namanya? eh, Pembahasan kasus tadi. Paham Iya, ya? dokter. Paham, dokter. Oke, itu yang harus kita ambil di sini bahwa pasien itu belum tentu hanya single diagnosis, tapi bisa jadi multi diagnosis. Jadi jangan lupa tuliskan lengkap. Dan ini merupakan kunci banget di OSCE. Kalau anamnesis kalian salah, diagnosisnya kalian terlewat, maka pemeriksaan penunjang misalnya atau tata laksananya pasti akan kurang. Skornya juga pasti akan turun. Paham di sini Safira? Paham ya? Contohnya contohnya misalnya ada, kalian nanti akan, saya berikan penugasan juga untuk membuat, buat status, buat apa namanya, eee, menjawab kasus ya, apa ini diagnosisnya apa dan lain-lain dan itu di situ ada, yang soal yang multi diagnosis.
multidiagnosis misalnya dengan tonsilitis, ada adenoid hipertrofi dan lain-lain itu kalian harus menyebutkan itu ya. Kalau kalian salah di diagnosis awal, pertanyaan berikutnya adalah pemeriksaan penunjang apa yang harus kamu lakukan? Misalnya kamu cuma jawab tonsilitis tanpa kamu sebutkan adenoid hipertrofinya, maka pertanyaan kedua kamu tidak akan bisa jawab. Karena apa? Pemeriksaan penunjangnya yang dimaksudkan adalah tonsilitis tidak butuh pemeriksaan penunjang. Kecuali kalau kita mau tahu bakterinya apa. Tapi kalau itu tonsilitis kronis, ya itu tidak diperlukan pemeriksaan penunjang karena kita sudah paham diagnosisnya itu hanya dengan melihat dari pemeriksaan fisik biasa. Tapi adenoid hipertrofi, bisa dibayangkan adenoid hipertrofi ya. Adenoid hipertrofi itu ada pemeriksaan penunjangnya yaitu eksporan. Yang dimaksud oleh soal itu adalah pemeriksaan penunjang untuk adenoid hipertrofi. Paham sampai di sini? Betapa pentingnya anamnesis yang mengarahkan ke arah diagnosisnya nanti, maupun diagnosis banding yang membutuhkan pemeriksaan penunjang. Di sini kuncinya, gitu ya. De Zen, De Amira, De Agnes dan teman-teman, gitu. Sampai di sini eh, paham ya, saya tekankan kembali. Jadi semua koas yang masuk stase THT pasti harus pokoknya ini adalah eh, pengayaan wajib sebelum memasuki pembahasan kasus bersama staf-staf lainnya juga. Jadi penguatan di anamnesis dan nantinya pemeriksaan fisik yang nanti akan menjadi tugas kalian ya nanti siang sampai dengan jam 15.30 untuk di resume ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk riwayat penyakit dahulu? Jadi selain yang pertama kali adalah apa? Enggak, nanti biar Umi yang potong. Ya. Jadi untuk riwayat penyakit dahulu, selain kalian juga bertanya, yang pasti yang pertama kali yang kamu tanyakan adalah apakah pernah sakit seperti ini sebelumnya. Ini sangat penting. Kenapa? Nanti kalian akan melihat apakah ini otitis media akut contohnya, ataukah ini otitis media supuratif kronis. Sangat berbeda hanya dari anamnesis. Anamnesisnya misalnya keluar cairan dari telinga. Saat dilihat riwayat penyakit dahulunya, pernah keluar cairan dari telinga sejak kecil. Riwayat keluar cairan telinga dari kecil. Kalau tidak ada riwayat itu, kemungkinan besar adalah otitis media akut. Tapi kalau misalnya ada riwayat keluar cairan telinga dari kecil, berarti ada riwayat penyakit yang sama sebelumnya berubah menjadi otitis media supuratif kronis. Paham sampai di sini? Paham ya? Zen? Paham, dokter. Zen? Paham ya? Oke. Paham, dokter. Ya, itulah pentingnya. Itu baru dari pertanyaan yang awal. Pernah sakit seperti ini sebelumnya. Kemudian baru kemudian apakah kita perlu menanyakan Indonesia Raya? Nah, tadi kita masih berkutat dengan apakah kita perlu menanyakan Indonesia Rayanya dari penyakit DM, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya. Kan sering ya kayak gitu ya di stase sebelumnya. Stase anak udah masuk? Stase penyakit dalam? Belum? Sudah? Anak Oh, sudah, belum? dokter. Anak Anak sudah sudah. ya? Oke, kalau anak sih nggak ada ya riwayat DM, hipertensi dan lain-lain ya. Tapi kalau di penyakit dalam atau di tempat-tempat lain itu banyak ditanyakan apakah ada riwayat DM, riwayat hipertensi dan lain-lain ya. Di kasus-kasus THT bukan berarti semuanya harus ditanyakan itu, bukan. Tapi ada pentingnya juga ditanyakan itu. Riwayat DM, hipertensi dan penyakit kronis lainnya perlu kita tanyakan? Perlu. Contohnya apa? Pada pasien pilek tadi, perlu nggak kita tanyain di Primaditya? Perlu, dokter. Perlu. Apa hubungannya? Pada epistaktis tadi ya? Oke, pada epistaksis perlu. Ya. Kalau pada pilek. Mungkin perlu juga, dokter. Buat apa? Batuk. Kenapa Kurang tahu, pada dokter. pasien
Safira, bisa bantu? Kenapa orang pilek ditanyain, pasien pilek kenapa? Ngapain ditanyain ada penyakit DM, hipertensi, dan lain-lain tadi? Kemungkinan kalau misalnya pilek bisa Mm-mm, juga tanyakan lewat mm-mm, asma mungkin. mm-mm. Kenapa harus kita Kalau tanyakan? Kita kenapa harus tanyakan? Tadi kan penyakit DM, riwayat hipertensi harus kita tanyakan pada pasien pilek kenapa? kemungkinan tidak harus. Tidak harus. Kamu nggak setuju ya itu ditanyakan? Ada yang bisa bantu? Pilek. Nadia, Mita, Sri, Dok, izin coba menjawab, Dok. oke. Untuk kalau misalkan pilek mungkin lebih ke ini, Dok, ke imunitasnya, Dok, kalau misalkan ke diabetes mellitus seperti itu, Dok. Heeh. Ada lagi? Izin menjawab dokter. Oke. Tapi kalau menurut saya kalau pilek tidak perlu ditanyakan untuk hal itu dokter, malah lebih ke riwayat alerginya dokter kalau RPD-nya. Oke. Sekarang bisa dibayangkan, sekarang ini sesuai prior knowledge kalian dulu. Kalau orang pilek hidung buntu dikasih obat apa? Yolanda, Yolanda, Iya dokter, dikasih obat apa? Masih ingat nggak dikasih obat apa? Kalau kamu lagi apakah pilek hidung buntu dikasih obat apa? diberi dekongestan dokter? Dekongestan. Dekongestan ada nggak pengaruhnya untuk DM dan hipertensi? Ada. Dia bisa meningkatkan heart rate. Ya, jadi harus hati-hati dan untuk DM juga untuk vaskuler ya, karena dia adalah vasokonstriktor. Nah, kemudian bisa diberikan apa lagi? Misalnya pilek kamu berat banget, Yolanda. Perlu nggak antiinflamasi, Yolanda? Perlu dokter. Perlu. Kalau antiinflamasi berpengaruh nggak? Misalnya dikasih steroid, berpengaruh nggak dengan hipertensi dan DM-nya? Bisa Pemberian steroid. juga berpengaruh dokter. Berpengaruh. Jadi, kita harus berpikir riwayat penyakit dahulu yang kita tanyakan juga berhubungan dengan obat apa yang mau kita berikan ya. Bisa jadi obat yang kita berikan itu nanti ada interaksinya untuk ke penyakit-penyakit tersebut atau malah bisa berhubungan dengan misalnya pada penyakit tersebut nggak boleh sama sekali diberikan ya. Kalau pada pasien DM dan hipertensi masih boleh sebenarnya diberikan tapi harus pengawasan. Itu harus diawasi. Jadi misalnya besok harus dites lagi Bu di rumah ada punya tensi kan? Nanti ditensi ya, naik nggak tensinya berapa naiknya? Atau DM-nya nanti harus di glukostik. Jadi pemeriksaan darah waktu setiap 2 hari minum obat ini harus dicek seperti itu. Jadi memang ada hubungannya, tapi yang itu tadi yang kalian belum kebayangkan, jadi bahwa riwayat penyakit dahulu ini itu berhubungan dengan misalnya pemberian resep dan lain-lain. Bagaimana edukasi kita selanjutnya, atau bisa juga tadi berhubungan dengan imunitas seperti kata Eros ya. Begitu. Jadi imunitasnya, pada pasien yang banyak penyakit kronis dan lain-lain, oh ini imunitasnya juga turun. Jadi harusnya saya berikan obat tambahan nih, misalnya saya kasihin vitamin-vitamin dan lain-lain. Begitu ya. Termasuk riwayat penyakit lambung atau riwayat alergi obat. Itu tetap harus kita tanyakan karena tadi misalnya kita memberikan antiinflamasi. Antiinflamasi ini bisa berakibat gastritis, apalagi pada pasien yang punya sakit sakit gastritis ya, gitu. Itu akan sangat iritatif sekali. Jadi, oh berarti saya harus nambahin, misalnya saya tambahkan resep PPI atau H2 antagonis ya, ranitidin dan lain-lain. Begitu. Paham ya sampai di sini ya? Riwayat penyakit dahulu apa yang harus kita tanyakan dan itu berhubungan dengan apa? Contohnya lagi riwayat operasi. Riwayat operasi apakah diperlukan? Siapa ya sekarang?
Dek Mita, Dek Mita, Ya, perlu nggak riwayat operasi, Dek Mita? mungkin riwayat operasi yang berhubungan dengan keluhan dokter. Contohnya pasien serak. Pasien serak riwayat operasi perlu nggak ditanyakan? Operasi mungkin dari tonsil atau apa gitu dok. Kenapa? Riwayat pengambilan tonsil mungkin atau Berhubungan nggak dengan serak tuh? Kira-kira aja. Kalau serak itu kan fungsi dari fonasi. Fonasi organnya atau fungsi apa namanya? Ya, organnya adalah yang berfungsi untuk fonasi, untuk pembentukan suara adalah di laring, khususnya plika vokalis. Jadi riwayat operasi di sini perlu nggak ditanyakan? di plika Hah? vokalis. Ya, Butuh. perlu. Misalnya operasi apa aja yang diperlukan atau semua operasi dibutuhkan berhubungan di sini. Gimana De Zen? Mungkin operasi laring-faring dokter ditanyakan. Oke. Ternyata dia pernah riwayat operasi di bedah, jadi oleh dokter bedah onko di operasi tiroidektomi, operasi tiroid. Berhubungan nggak dengan serak? Berhubungan dokter. Operasi di apa plika vokalisnya sendiri. Apa? Berhubungan. Karena apa? Di situ ada nervus recurrent laring. Oke. Sekarang ternyata pasiennya ada riwayat operasi usus buntu. Kira-kira berhubungan nggak dengan serak? Tidak dokter. Tidak? Belum masuk anestesi ya? Anestesi ada masang ET. ET itu lewat plika vokalis. Kalau terjadi inflamasi di sana bisa menyebabkan serak. Jadi, kesimpulannya adalah bisa jadi dari riwayat operasi, walaupun itu bukan riwayat operasi laring-faring ataupun riwayat operasi di leher, itu berhubungan dengan gejala serak atau salah satu gejala di THT. Paham sampai di sini? Bisa Paham, kebayang nggak dokter. ET ya? ET pemasangan ET bisa menyebabkan pasien serak. Walaupun Bisa. jarang ya, jarang terjadi ya, tapi bisa terjadi inflamasi seperti itu. Apalagi kalau dia produksi untuk apa namanya, produksi untuk sekret di daerah laringnya itu tidak adekuat ya, sehingga lebih kering gitu. Oke, paham ya sampai di sini ya untuk riwayat penyakit dahulu. Halo, Paham Dek, dokter. sudah paham ya? Oke. Paham dokter? Paham dokter. Riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat penyakit keluarga. Riwayat penyakit keluarga jangan lupa di sini adalah bukan hanya yang bersifat turunan seperti asma, alergi dan lain-lain, tapi juga apakah keluarga saat ini ada penderita jadi yang berhubungan dengan penyakit menular. Contohnya seperti COVID sekarang ya. Apakah ada keluarga yang terdiagnosis COVID positif atau merupakan ODP, PDP dan lain-lain. Itu termasuk yang kita tanyakan. Kemudian riwayat sosial ekonomi. Riwayat sosial ekonomi juga bukan hanya masalah dia dibiayai oleh Jamkes, oleh BPJS atau umum dan lain-lain. Itu sebenarnya bukan kita yang nanyain, itu di bagian pendaftaran yang nanyain ya. Jadi untuk riwayat sosial ekonomi harusnya yang kita tanyakan adalah yang berhubungan misalnya dengan okupasi ya. Jadi contohnya Ki Asinonasal. Dia kerjanya sekarang apa? Misalnya kerjanya adalah tukang las. Itu kan resikonya tinggi ke arah ciasinonasal. Tukang cat. Nah, itu yang berhubungan dengan hirupan kimia gitu. Jadi itu yang bisa kita tanyakan di riwayat sosial ekonomi. Untuk lain-lainnya sih yang berhubungan dengan pemberian obat ya. Kalau misalnya memang pasiennya ini adalah pasien yang mampu atau tidak dengan pengobatan yang kita berikan. Misalnya kita mau berikan obat yang paten, yang harganya tinggi. Nah, itu nggak cocok kalau misalnya pada pasien-pasien yang ekonominya rendah. Kasihan. Jadi harus dibantu bagaimana caranya mendapatkan yang generik. Gitu. Itu hubungannya dengan riwayat sosial ekonomi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Belum ada, dokter. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau tidak ada, silahkan dilanjut ya untuk penugasan. Bisa di resume hari ini atau bisa juga besok dikumpulkan. Ya, jadi santai aja. Mau bikin main mapping boleh. Pokoknya intinya cuma biar saya tahu aja bahwa betul-betul kalian melihat video itu dan mempelajarinya. Itu ya. Oke. Nanti itu ya, Zen, dicatat ya. Pokoknya pembelajaran per hari itu apa saja diresumekan, bukan diresume, apa namanya, dicatat, dilakukan pencatatan, di share ke grup ya. Ya, dokter. Oke. Ya udah, kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Cik Nan.